Bab 2291. Pengaruh negatif. Kami tidak berusaha mempercepat kamu dan Paman Liang punya cucu supaya kamu tidak bosan di rumah. Beraninya kau berkata begitu. Sensui melirik Lin Yi, cepat dan pergi, aku akan pergi melihatnya. Lin Yi pergi ke rumah Liang Ruoxu, saat itu dia sudah pulang ke rumah. Saat melihat Sensui, Liang Ruoxu datang menyambutnya. Pada saat ini, apa yang paling ia butuhkan bukanlah Lin Yi, tetapi Sensui. Bagaimana perasaanmu, apakah ada rasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja, kata Liang Ruoxu lembut. Jaga dirimu baik-baik, jangan olahraga berat, jangan stres, dan jangan terlalu berhati-hati, hindari kelelahan dan angkat berat. Dengan kata-kata menghibur Sensui, Liang Ruoxu merasa jauh lebih baik. Beberapa hal terasa berbeda saat ditegaskan. Ayah dan kakek nenek saya mungkin belum tahu. Aku belum tahu bagaimana cara memberitahu mereka. Ceritakan dulu pada kakek dan nenekku, tentang ayahku, tak masalah, sekalipun dia marah, aku tak takut lagi. Jangan bicara omong kosong, kata Sensui. Ayahmu mungkin tidak mau mengurusi masalah keluarga, tapi kamu tidak bisa mengabaikannya. Nanti, ayah akan bicara dengannya. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Tidak ada masalah di tahap awal asalkan kamu berhati-hati. Setelah itu, pekerjakan beberapa pengasuh, dan hindari makan di luar. Mengerti. Kemudian, Lin Yi memasak beberapa hidangan, dan percakapan antara ibu dan anak itu lebih terfokus pada anak itu. Selama waktu ini, keluarga Liang Ruoxu juga mengetahui tentang situasi tersebut. Kakek dan neneknya tentu saja senang dan bahkan menyinggung soal perolehan surat nikah. Liang Chunxiao merasakan hal yang sama. Di mata mereka, kehamilan sebelum menikah bukanlah masalah serius, jika sertifikatnya sudah diperoleh, maka itu bukan masalah besar. Secara keseluruhan, Liang Ruoxu berhasil mengatasi berbagai kekhawatiran keluarganya dengan cukup lancar. Yang tersisa adalah mengurus surat nikah. Namun, permasalahannya justru di situ. Sertifikat pernikahan diperlukan oleh Liang Ruoxu dan Ji Qingyan. Oleh karena itu, mencari cara untuk mengelola dua surat nikah secara sah perlu dipikirkan. Lin Yi memeras otak mengenai masalah rumit ini, yang harus diserahkan kepada Qin Han dan Liang Jinming untuk menemukan solusinya. Setelah makan malam, ketiganya duduk di sofa dan mendiskusikan masalah pekerjaan. Meskipun kehamilan itu penting, dampak kebocoran informasi nasabah bank juga signifikan. Sudahkah Anda menjelaskan detailnya? Tanya Sensui. Masalah ini ditangani dengan serius oleh para petinggi, kami perlu menjelaskannya dengan cepat. Kalau tidak, Anda sebaiknya mengundurkan diri saja. Apakah dampaknya begitu besar? Tanya Lin Yi, terkejut. Mau bagaimana lagi, ini Tiongkok, dan kehadiran Pudong Development memegang peran teladan yang sangat penting. Dampak insiden ini jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya sudah periksa hari ini, dan informasi yang bocor itu sepertinya tidak penting. Memang benar, tapi masalahnya ada pada PricewaterhouseCoopers dan Deloitte, kata Sensui. Mereka adalah dua firma akuntansi teratas di antara empat besar, kemampuan bisnis mereka tidak perlu dijelaskan lagi. CFO Citic Group bukan hanya dari PricewaterhouseCoopers, tetapi bahkan He Yuan dari perusahaan Anda pun dari Deloitte. Orang-orang ini bukan orang yang mudah ditipu. Dengan informasi yang bocor, mereka dapat dengan mudah mengungkap rahasia bisnis inti, yang paling dihargai oleh para petinggi. Jika penjual short selling asing memanfaatkan ini, situasinya akan semakin buruk. Jika memungkinkan, sebaiknya PricewaterhouseCoopers dan Deloitte menarik diri dari urusan ini, kata Sensui dengan serius. Selanjutnya, temukan setiap orang yang dapat mengendalikan saluran informasi ini, sisanya harus mudah ditangani. Saya memeriksanya siang tadi. Karena informasinya tidak krusial, selain bank dan beberapa lembaga keuangan resmi, hanya sistem keamanan publik yang tersisa. Sistem keamanan publik. Liang Ruoxu mengangguk, Departemen Investigasi Komersial mereka memiliki kemampuan untuk mengakses informasi ini. Lin Yi mengerutkan kening, mempertimbangkan suatu kemungkinan. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Aku akan memeriksanya besok, lalu menghubungimu lagi. Kita harus segera menangani ini. Aku tidak akan pergi hari ini, aku akan membantumu. Baiklah, terima kasih, Bibi Sen. Apakah kamu masih memanggilku Bibi Sen? Lin Yi berhenti sejenak lalu terkekeh. Terima kasih Ibu. Jangan panggil aku Bibi Sen, goda Sensui, menambah kehangatan dalam interaksi mereka. Malam itu, Lin Yi tinggal di rumah Liang Ruoxu hingga lewat pukul 9 sebelum pergi, memberikan waktu berdua bagi ibu dan anak itu untuk berbisik-bisik, karena tidak nyaman baginya untuk mendengarkan. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi menghitung angka-angka itu. Ibu Wang, ibu kandungnya, Sensui, Song Lan.
Tiba-tiba memiliki 4 ibu, rasanya tidak ada seorang pun di China yang sehebat dia. Setelah beristirahat malam, Lin Yi berangkat keesokan paginya menuju kantor polisi Songjiang. Dan dia bertemu Zhao Su, yang tidak akur dengannya. Lin Yi. Kapten Ling sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Kalian selalu bersama sebelumnya. Apa kau tahu dia pergi kemana? Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Ketika Zhao Su menyebut Ling Han, Lin Yi ragu-ragu. Dia pernah bilang ingin memundurkan diri dan bepergian, mungkin dia sudah pergi, tapi saya tidak tahu kemana. Baiklah, kupikir tidak ada gunanya bertanya padamu. Hehe. Lin Yi tertawa, memasuki kantor polisi, dan menarik napas dalam-dalam, berharap masa lalu melayang seperti asap. Begitu masuk, Lin Yi menemukan Sun Ying, yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia berbagi pikiran dan permintaannya dengannya. Sun Ying sangat kooperatif dan membawa Lin Yi ke Departemen Kejahatan Keuangan. Lin Yi juga bertemu dengan orang yang bertanggung jawab dan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya di sana. Sebelumnya, Ling Han ingin menyelidiki kasus kejahatan komersial dan meminta bantuan departemen mereka. Petugas itu tidak banyak berpikir dan langsung memberinya kewenangan investigasi. Lin Yi yakin, masalahnya bermula di sini, semuanya cocok dengan sempurna. Setelah menyelidiki semua yang ingin diketahuinya, Lin Yi kembali ke mobilnya dan menyelesaikan semuanya dengan jelas. Barangkali, bantuan Ling Han tidak hanya sebatas membunuh Ma Dehong, ia mungkin juga memberikan data perbankan yang relevan. Ketika data ini sampai ke Hongmen, secara alami data tersebut kemudian diteruskan ke Freemason, yang kemudian menggelar seluruh drama ini. Harus kuakui, itu adalah gerakan yang dilakukan dengan sangat indah, dan membuatnya benar-benar lengah. Terlebih lagi, peti mati yang muncul di lokasi konstruksi itu mungkin juga telah diatur sebelumnya oleh mereka, dengan maksud untuk membuatnya jijik. Lin Yi menyentuh dagunya, bergumam pada dirinya sendiri. Saya sangat menyukai lawan seperti kalian, yang bisa membuat saya bersaing ketat. Bab 2292. Perlindungan. Setelah kembali ke rumah, Lin Yi mendapati Ji Qingyan sudah tertidur. Dia tidak melakukan apapun lagi dan langsung beristirahat setelah mencuci piring. Keesokan paginya, begitu dia keluar, Lin Yi mengurungkan niatnya untuk pergi ke kantor cabang Sinsan dan malah pergi ke tempat Liang Ruoxu. Shen Sui sudah bangun, dan sarapan sudah siap. Selain itu, Lin Yi juga menemukan bahwa rumah itu dipenuhi dengan segunung tonik, yang pasti hadiah dari orang lain yang dimaksudkan untuk membantu Liang Ruoxu pulih. Apakah dia masih tidur? Tanya Lin Yi sambil melihat ke arah kamar tidur Liang Ruoxu. Shen Sui mengangguk, sudah makan? Belum. Sebenarnya, Lin Yi sudah makan, tetapi karena sarapan sudah tersedia di meja, jika dia bilang sudah selesai, maka Shen Sui harus makan sendiri. Lebih baik duduk bersama dan makan bersama. Bagus, ikut aku sebentar. Shen Sui membawa seperangkat mangkuk dan sumpit tambahan, dan keduanya duduk di meja makan. Apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Lin Yi mengangkat bahu, ini datang terlalu tiba-tiba, dan Freemason tidak memiliki banyak industri yang substansial. Tidak mudah untuk menyerang mereka. Freemason. Shen Sui sedikit terkejut. Lin Yi hanya menjelaskan situasinya, dan yang terakhir mengerti penyebabnya. Sepertinya masalah ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Saya berencana untuk menjebak keluarga Zhou atas hal ini, sebagai cara untuk mengalihkan perhatian, kata Lin Yi. Soal risiko yang dihadapi keluarga Liang, risikonya bisa diimbangi dengan insiden chip berbasis karbon. Lagi pula, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Balas dendam itu urusan lain. Satu-satunya yang harus dilakukan sekarang adalah menebus kesalahan. Shen Sui mengangguk, mengingat situasi saat ini, kita harus mencari kambing hitam, dan 2 eksekutif bank telah ditangani, mereka hanya kurang beruntung. Mau bagaimana lagi? Kalau kejadian seperti itu terjadi, tentu saja harus ada yang bertanggung jawab. Lin Yi menyatakan persetujuannya dengan pendekatan Shen Sui. Seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok berbahaya, dan tidak ada pria sejati tanpa sedikit racun. Mereka yang menduduki jabatan tinggi tidak boleh berhati lembut. Dengung-dengung-dengung. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu panggilan video WeChat dari Qiu Yuluo. Saya perlu menerima telepon. Shen Sui mengangguk. Lin Yi menjawab panggilan itu dan dapat melihat dari latar belakang bahwa Qiu Yuluo ada di kantornya. Ada apa? Kamu bisa bicara dengan bebas di sana, kan? Tentu. Kami baru saja mengadakan pertemuan dan sedang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Zhou. Apakah semua petunjuk sudah diperiksa? Qiu Yuluo mengangguk, aku akan memberitahumu detailnya sekarang. Ada organisasi luar negeri bernama KD yang telah membajak kapal pengangkut Jepang dan kini menuju Ruisi. Keluarga Zhou telah menghubungi mereka,
dan kedua belah pihak bersiap untuk bekerja sama, orang-orangnya ada di Ruisi. Pelan-pelan, apa yang ada di kapal angkut Jepang? Apa yang bisa dikerjakan keluarga Zhou dan organisasi luar negeri? Kapal pengangkut itu sedang kembali dari pulau itu, dan kabarnya membawa beberapa teknologi canggih, tapi saya tidak tahu persisnya apa. Mungkin sangat penting, kalau tidak, tidak akan ada kekuatan asing yang berani melawan pemerintah. Pihak Jepang telah mengirimkan orang, bukan? Qiu Yuluo mengangguk, ya. Jika itu benar-benar teknologi penting, kekuatan lain tidak akan melepaskannya, bukan? Untuk saat ini, tidak ada gerakan, setidaknya tidak menarik perhatian orang lain. Qiu Yuluo melanjutkan. Kami baru menemukan petunjuk ini saat melacak keluarga Zhou. Lin Yi mengangguk sambil berpikir, apa saja rencana dari atas. Berangkatlah segera, keluarga Zhou tidak bisa ditinggalkan sendirian, mengenai teknologi itu tergantung situasinya, kata Qiu Yuluo. Kamu dan timmu bersiap. Kita akan terbang langsung ke Zonghai dan bertindak bersama, tiba sekitar tengah hari. Setelah menutup telepon dengan Qiu Yuluo, Lin Yi menghela napas lega. Ia tidak menyangka situasinya akan begitu mendesak. Kalau tujuannya hanya untuk menangkap keluarga Zhou, mereka mungkin tidak akan terburu-buru. Kemungkinan besar, itu terkait dengan organisasi KD. Lin Yi duduk diam di kursinya. Pada titik ini, dia tidak lagi terlalu peduli dengan masalah keluarga Zhou. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada apa yang diambil KD dari kapal pengangkut Jepang. Banyak hal di Pulau Tilia pada tahap saat ini dapat dibuktikan bersifat revolusioner. Bahwa KD berani melakukan hal seperti itu sudah cukup untuk menggambarkan pentingnya barang tersebut. Urgensi Bos Liu untuk menangani situasi itu tampak wajar. Apakah kamu akan pergi? Tanya Sensui. Lin Yi mengangguk, ada tugas penting dari atas, aku harus bersiap. Hati-hati, identitasmu sekarang berbeda. Aku tahu. Aku akan merepotkanmu beberapa hari ke depan. Lin Yi berdiri dan membuka pintu kamar Liang Ruoxu, mendapati dia masih tertidur lelap, tampaknya tidak menyadari apapun. Senyum muncul di sudut mulut Lin Yi, lalu dia menutup pintu dengan lembut dan pergi. Suasana rumah menjadi sunyi. Sensui berjalan ke ambang jendela dapur dan memperhatikan Lin Yi masuk ke dalam mobil dan pergi. Mungkin karena perlindungannya lah, maka putrinya yang konyol itu dapat tidur nyenyak sampai sekarang. Setelah meninggalkan rumah Liang Ruoxu, Lin Yi pergi ke grup Chaoyang. Bukankah seharusnya kamu ada di kantor cabang? Jiqingyan melirik jam, menyadari sudah lewat pukul 9, dan menatap Lin Yi dengan rasa ingin tahu. Saya pergi ke kantor cabang, tetapi saya mendapat telepon dari Jepang yang mengatakan mereka telah membuat kemajuan baru di bidang mesin litografi. Mereka mengundang saya dan Bos Sen untuk melihat-lihat dan memulai kerja sama baru. Kami berdua berencana untuk pergi ke sana dan memeriksanya, jadi saya datang untuk memberi tahu Anda. Meskipun Jiqingyan berkata dia tidak akan ikut campur dalam urusan Lin Yi lagi. Namun Lin Yi tetap tidak ingin dia tahu terlalu banyak, jadi dia pun mengarang alasan seperti itu. Apakah kamu ingin aku kembali dan berkemas untukmu? Tidak perlu, kata Lin Yi sambil tersenyum, melambaikan tangannya. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Tidak perlu repot-repot. Kapan kamu berangkat? Aku akan mengantarmu. Tidak apa-apa, aku bisa mengantar ke sana dengan Bos Sen. Lanjutkan saja urusanmu. Sampai jumpa. Karena sudah terbiasa dengan kepergian Lin Yi yang sering, Jiqingyan tidak terlalu bergantung padanya secara sentimental. Lagi pula, ia bukan lagi gadis berusia 17 atau 18 tahun. Ia tahu kapan harus melepaskan dan mengubah pendiriannya. Namun meski begitu, Jiqingyan tetap mengantar Lin Yi ke tempat parkir dan mengawasinya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jiqingyan, Lin Yi mengunjungi lembaga penelitian dan memberi penjelasan kepada Shen Tianzuo tentang situasi tersebut. Kalau begitu, saya tidak akan bersikap formal, dan menganggapnya seperti perjalanan bisnis saja. Tidak masalah, semuanya sudah ditanggung, kata Lin Yi sambil terkekeh. Sekitar tengah hari, keduanya tiba di bandara. Lin Yi dan Shen Tianzuo berpisah, ia sendiri yang mengatur sisa perjalanan. Di saat yang sama, Lin Yi juga bertemu Sui Qiang, Zhang Chaoyue, dan Luo Qi di sana. Sedangkan yang lainnya, Lin Yi tidak membawa mereka, karena mereka belum pulih sepenuhnya. Aku mengirimmu pada sebuah misi, bukan liburan, kata Lin Yi pada Luo Qi, sambil menunjuk ke arahnya. Pakai baju Fennec buat keluar. Menurutmu Ruisi itu Zonghai? Bab 2293. Situasi kompleks. Tidak apa-apa, hanya di bawah 0. Luo Qi berkata. Lagi pula, aku satu-satunya perempuan. Kalau misi ini mengharuskan, aku bisa berpura-pura jadi istrimu, dengan begitu, akan terlihat lebih meyakinkan. Kalau kamu merasa gatal, carilah pasangan,
dan berhentilah berfantasi tentang bos setiap hari, canda Zhang Chaoyue. Pergilah, aku akan melakukan apa yang aku mau. Saat keduanya saling mengejek, Qiu Yuluo dan Ning Che berjalan mendekat. Kok cuma kalian berdua? Di mana anggota tim lainnya? Saya mengatur agar mereka pergi langsung, kata Ning Che. Menyebarkan personel memiliki keuntungan untuk operasi ini. Itu masuk akal, Lin Yi mengangguk. Ayo pergi sekarang. Begitu mereka berenam naik ke pesawat dan lepas landas, Qiu Yuluo berkata. Saya sudah menerima kabar terbaru, mereka tampaknya telah menghubungi pejabat Swiss dan sedang bersiap untuk bersama-sama mengembangkan teknologi baru. Situasinya semakin rumit. Dengan mitra resmi Swiss, Lin Yi mengerutkan kening. Para pejabat Swiss tidak kekurangan uang, jadi dalam kemitraan ini, posisi keluarga Zhou cukup dirugikan. Itu benar, tapi ada satu hal yang luput dari perhatian Anda. Swiss adalah negara yang netral secara permanen, diakui oleh seluruh dunia. Jika mereka berani terlibat dalam hal ini, mereka akan menghadapi reaksi keras global. Namun jika mereka menjalin kemitraan, itu berarti mereka terlibat. Ada batasan ketat di sini, apakah pihak Swiss akan menyediakan dana atau tidak, kata Qiu Yuluo. Jadi dalam hal ini, keluarga Zhou memainkan peran penting, dan para pejabat Swiss meraup keuntungan. Itu masuk akal, Lin Yi merenung beberapa detik sebelum bertanya. Bisakah kita melacak pergerakan spesifik mereka sekarang? Sejak tadi malam, kami kehilangan jejak keluarga Zhou, jadi Bos Liu mengadakan rapat darurat agar kami dapat bertindak cepat. Apakah tidak ada berita sama sekali sekarang? Bisa dibilang begitu, mereka sudah menghilang selama beberapa jam, kata Qiu Yuluo. Saya kira pejabat Swiss telah memberi mereka tempat berlindung, kalau tidak, mereka tidak akan menghilang tanpa jejak. Kalau begitu, kita harus mulai dengan petugas Swiss, Lin Yi mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran tangan. Tahukah kau siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ini Karl Bernard, putra ketua. Anggota keluarganya sendiri yang bertanggung jawab. Kamu yakin? Rasanya hampir pasti, kata Qiu Yuluo. Beberapa orang dalam menyebutkan bahwa Karl Bernard ini pernah bertemu Zhou Guangyao, meskipun hanya sekali. Saya menduga ada hubungan yang penting. Setelah dianalisis, sepertinya sangat mungkin. Jika ada pejabat lain yang bertanggung jawab, akan ada risiko kebocoran. Lebih aman untuk merahasiakannya dari keluarga. Lagi pula, di negara seperti Swiss, kekuatan mereka sangat tidak stabil. Wajar saja jika mereka membina kekuatan semacam itu secara diam-diam. Itulah sebabnya. Meskipun kaya, para pejabat tidak bisa berkontribusi, dan keluarga Zhou mengisi kekosongan ini. Pikiran kita selaras, kata Qiu Yuluo. Jadi sekarang, target utama kita adalah menemukan Karl Bernard ini, mencari cara untuk mendekatinya, dan mendapatkan informasi yang berguna untuk menangkap Zhou Guangyao. Sebenarnya, menurutku orang seperti Zhou Guangyao sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan teknologi yang mereka miliki, kata Lin Yi. Sudah kuduga, tujuanmu memang tidak pernah sederhana, kata Ning Che sambil tersenyum. Kita sudah di sini sekarang, sebaiknya kita lakukan hal besar. Kak Qiu, apakah Karl Bernard ini punya hobi atau minat tertentu? Misalnya, apakah dia suka perempuan? Aku bisa mencoba mendekatinya, kata Luo Qi. Ekspresi Qiu Yuluo berubah aneh, dan dia melirik Lin Yi secara naluriah. Menurut beberapa informasi publik dan investigasi, dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada perempuan. Dia berusia 35 tahun dan belum menikah, bahkan belum punya pacar. Astaga, apa dia normal, seru Zhang Chaoyue terkejut. Itu tidak sepenuhnya benar. Dia gay. Semua orang berseru lagi, mengalihkan pandangan mereka ke Lin Yi. Apa-apaan kalian semua menatapku? Lin Yi mengumpat, kalau mau melakukannya, cari saja Zhang Chaoyue, aku tidak akan melakukannya. Tidak, lebih baik cari kakak Qiang, dengan tubuhku yang kecil, aku tidak bisa menangani ini. Sui Qiang yang jujur duduk diam di samping, tetapi ekspresinya menunjukkan dia sedikit jijik. Mari kita pertimbangkan hal ini seiring berjalannya waktu. Setelah itu, mereka menganalisis ciri-ciri kepribadian Karl Bernard dan merancang rencana khusus. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang rela mengorbankan dirinya untuk hal ini. Karena Zhou Guangyao, kemungkinan besar pihak lawan mengetahui keberadaan anggota grup 1. Oleh karena itu, tindakan semacam itu tampak agak berisiko. Setelah sekitar 20 jam penerbangan, pesawat mendarat di Bandara Zurich, dan saat itu baru lewat pukul 2 siang waktu Swiss, waktu yang tepat. Begitu mereka tiba di hotel, semua anggota ketiga kelompok diberangkatkan dan menjalani penyamaran dan perubahan untuk melacak Karl Bernard secara menyeluruh. Kamu lagi mikirin apa? Kamu belum ngomong sepatah kata pun. Setelah memberangkatkan ketiga kelompok,
Lin Yi bergabung dengan dua anggota lainnya di kafe hotel untuk menunggu kabar dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun sepanjang percakapan, hanya Qiu Yuluo dan Ning Che yang berbincang, sedangkan Lin Yi duduk diam di samping, tidak banyak berpartisipasi. Ketika saya memasuki hotel tadi, saya melihat seseorang dengan wajah Asia, yang sepertinya berasal dari Jepang. Keduanya saling berpandangan. Mereka tidak menyadari detail ini, tetapi kemungkinan besar itu yang dikatakan Lin Yi. Apakah Anda khawatir keterlibatan mereka akan semakin memperumit situasi dan memengaruhi misi kita? Itu hanya sebagian alasannya. Kalau hanya orang Jepang yang mengirim orang, itu tidak akan terlalu merepotkan, tapi saya khawatir ada kebocoran, kata Lin Yi. Di panggung internasional, Amerika masih memegang peran dominan, dan karena Jepang adalah antek mereka, apa yang diketahui organisasi KD, mungkin juga diketahui orang lain, atau setidaknya rumor mungkin akan menyebar. Begitu Amerika mengetahui hal ini, mereka pasti akan menekan Jepang, dan tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya nanti. Jepang jelas merupakan antek, tapi saya tidak berpikir mereka akan menyerah dalam hal ini. Jepang mungkin tidak, begitu pula Amerika. Apapun yang bocor dari pulau itu bisa jadi revolusioner, bahkan memengaruhi status dominan mereka. Pada saat itu, kurasa mereka akan bersikap kejam. Bab 2294. Pria diam, wanita menangis. Kedua wanita itu tetap diam. Ning Che bersandar di kursinya dan menyalakan sebatang rokok, kakinya yang panjang disilangkan dengan cara yang seksi dan liar. Aku akan meretas jaringan keamanan hotel sebentar lagi dan memeriksa orang dari Sunrise Land yang kau sebutkan. Mungkin saja hanya kebetulan. Qiu Yuluo mengangguk, kemungkinan itu ada, tapi kecil kemungkinannya. Kalau dia curiga, aku akan mengawasinya. Cukup adil. Sebelum mereka menyadarinya, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 5 sore. Investigasi Qiu Yuluo dan Ning Che juga mengalami kemajuan. Orang Huaxian yang dilihat Lin Yi di pintu masuk hotel, setelah memverifikasi informasi, memang berasal dari Sunrise Land. Namun, yang menginap di hotel itu hanyalah dia dan seorang wanita lainnya, masih belum jelas apakah mereka punya kaki tangan. Sudah lewat pukul 6 ketika Luoqi dan Sui Qiang kembali, hanya mereka berdua. Di mana kakak Yue? Kenapa cuma kalian berdua? Luoqi menatap Lin Yi sambil tersenyum lebar. Saudara Lin, aku bersumpah kata-katamu diberkati. Saudara Yue menarik perhatian Bernard, dan dia mengajaknya minum-minum di bar malam ini dan bahkan menyarankan untuk pergi ke kasino bersama. Air yang baru saja diminum Lin Yi hampir menyembur keluar. Saudara Lin, jangan terlalu bersemangat. Kurasa dengan perkembangannya, kita seharusnya bisa segera menyelesaikan misi kita. Terlepas dari bagaimana misi ini berakhir, aku akan melamar penghargaan tertinggi untuk saudara Yue. Ini sangat sulit. Qiu Yuluo dan Ning Che tak kuasa menahan tawa. Kelompok ini selalu berhasil melakukan hal-hal tak terduga. Apa langkah mereka selanjutnya? Mereka akan pergi ke klub malam bernama All Bar malam ini. Tempatnya sangat unik di daerah ini, tempat yang populer di kalangan gay, dan kudengar Bernard punya andil di sana, kata Luoqi sambil tertawa. Aku sebenarnya merasa sedikit kasihan padanya, Sui Qiang menambahkan sambil terkekeh. Akhir-akhir ini dia terus mengejar Si Ying. Aku penasaran bagaimana perasaannya nanti kalau dengar ini. Tepat sekali, Kak Qiang, kamu baru saja mengingatkanku. Aku harus memberitahu Kak Ying tentang ini agar dia juga bisa menikmati kesenangannya. Cukup main-mainnya. Ayo fokus pada tugas malam ini, kata Lin Yi. Pertama, buat kami berpura-pura agar penyamaran kami tidak terbongkar. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Ning Che ahli dalam penyamaran, hanya dalam waktu setengah jam, ia berhasil mengubah penampilan Lin Yi dan Sui Qiang. Kecuali mereka sangat akrab, mereka tidak akan mudah dikenali. Setelah semuanya siap, mereka bertiga melaju ke All Bar. Kota itu kecil, dan butuh waktu kurang dari 20 menit untuk mencapai tujuan mereka. Di kota yang serba lambat ini, kehidupan malamnya seperti kota lapis ketiga atau keempat di Cina. Setiap bunyi tetap terpisah, seperti batu yang dilemparkan ke air, hampir tidak menimbulkan riak. Di luar bar, musik lembut dimainkan dan mereka duduk di dalam mobil, sesekali melihat pria-pria, bergandengan tangan, berjalan keluar dari dalam. Meskipun wanita juga sering mengunjungi tempat ini, jumlah mereka sedikit. Saudara Qiang, ada yang aneh dengan ekspresimu. Sui Qiang sambil menyeringai berkata, melihat orang-orang yang berpelukan ini membuatku merasa muak. Aku mengerti perasaan kalian para lelaki heteroseksual, tapi pikirkan tentang kakak Yue, bukankah itu membuatmu merasa jauh lebih baik? Sui Qiang tidak dapat menahan tawa kerasnya. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, aku merasa jauh lebih baik. Bersulang untuk pejuang liberal kita yang hebat, Tuan Yang Chao Yue. Lin Yi juga terhibur dengan Luoqi. Baiklah, kalian tetap di sini.
Kami akan masuk dan memeriksa keadaan. Jika terjadi sesuatu di luar, segera beritahu kami. Lin Yi memberi isyarat, dan Sui Qiang pun menenangkan diri, berjalan bersama Lin Yi menuju bar. Penampilan kedua pria itu tidak banyak menarik perhatian. Dua pria yang muncul di all bar bukanlah hal yang luar biasa. Di dalam bar, mereka duduk di konter dan memesan 2 bir sambil melihat-lihat. Bos, Cao Yue ada di sebelah kirimu, cukup putar kepalamu dan kau akan melihatnya, bisik Sui Qiang. Lin Yi berbalik dan melihat di bilik di belakangnya, ada 5 orang, di antaranya seorang wanita berambut pirang dan bermata biru duduk di tengah. 4 orang sisanya duduk di kedua sisinya. Lin Yi segera memperhatikan Bernard, dia bertubuh rata-rata, dengan beberapa bintik di wajahnya dan sangat sedikit rambut di kepalanya. Meski masih muda, rambutnya sudah mulai botak. Tanpa sadar, Lin Yi menangkap tatapan Yang Cao Yue. Tatapan mata mereka bertemu, dan Lin Yi tak dapat menahan tawa keras, lalu berbalik meneguk birnya untuk menyembunyikan senyumnya. Zhang Cao Yue, apakah kalian sopan? Dengung-dengung-dengung. Tak lama kemudian, ponsel Lin Yi bergetar, sebuah pesan dari Zhang Cao Yue. Mereka akan berjudi nanti, tunggu pesanku, mungkin ada berita. Lin Yi menoleh ke belakang dan melihat ekspresi tenang Zhang Cao Yue, menduga pesan itu pasti dikirim secara rahasia. Adapun frasa, mungkin ada berita, mungkin dimaksudkan untuk mengingatkan dirinya agar waspada malam ini terhadap potensi keuntungan. Setelah membaca pesan itu, Lin Yi tidak membalas dan memasukkan ponselnya kembali ke saku. Sisanya, ia serahkan pada Zhang Cao Yue. Lin Yi tiba-tiba berpikir bahwa orang-orang di sini cukup menarik. Dengan identitas Bernard, bisa bergaul dengan bebas di sini adalah hal yang tidak terpikirkan di Tiongkok. Lin Yi juga ingat dengan jelas sesuatu yang pernah diceritakan Liang Jinming kepadanya, sebuah kejadian yang terjadi di Ouzhu Utara. Seorang pejabat telah diberhentikan dari jabatannya karena ia terlambat membayar tagihan TV kabel selama setengah tahun. Melihat banyak hal sekarang, semuanya tampak begitu alami. Tepat pada saat itu, Lin Yi mendengar bunyi statis di telinganya, diikuti oleh suara Qiu Yuruo. Orang-orang Sunrise Landese yang kami temui di hotel, 2 di antaranya masuk ke dalam, awasi. Lin Yi mengetuk lubang telinganya, menandakan dia menerima pesannya. Pada saat yang sama, Sui Qiang menoleh dan melihat pria dan wanita itu. Mereka pasti menyadari situasi Bernard dan mengikutinya. Lin Yi menyesap birnya untuk menutupi ekspresinya dan berbisik. Mereka bukan fokus utama. Awasi orang lain di bar, aku khawatir negara dan pasukan lain mungkin menyusup. Keduanya terus minum dan mengamati. Untungnya mereka tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Saat itu, Lin Yi mendengar gerakan di belakangnya dan melihat Zhang Cao Yue dan yang lainnya berdiri dan berjalan menuju tangga di satu sisi. Menyelesaikan kalimatnya, Lin Yi berbicara kepada bartender. Hei sobat, apa kalian punya ruang bawah tanah di sini? Ada yang seru lagi. Tentu saja, bartender itu menatap Lin Yi dan Sui Qiang, dan tersenyum penuh arti. Ruang bawah tanah bar kami menyediakan tempat istirahat bagi pasangan. Kalau kalian berdua lelah, kalian bisa turun ke sana dan duduk. Lin Yi, Sui Qiang. Bos, Anda mungkin bisa menyembuhkan penyakit kolorektal, kan? Bab 2295. Wawasan tajam. Saya akan melakukan yang terbaik. Lin Yi mendecakkan bibirnya dan meneguk bir lagi. Bos, apakah kamu juga merasa tidak nyaman? Lin Yi mengangguk. Meskipun kamu tidak merasa nyaman, cobalah untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan menahannya sebentar. Lin Yi menyesuaikan ekspresinya agar terlihat lebih serius, lalu menatap Sui Qiang, dan keduanya menuruni tangga bersama. Bar itu tidak penuh dengan orang aneh, juga tidak memiliki peraturan yang aneh-aneh. Seperti beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi, beberapa lainnya tidak. Selain area kantor bar, pelanggan diizinkan berada di mana saja. Apakah Anda berasal dari keluarga kekaisaran atau pedagang kaki lima biasa? Tidak ada perbedaan yang dibuat di sini. Keduanya berjalan ke ruang bawah tanah bar, yang jauh lebih tenang daripada lantai atas. Ada beberapa fasilitas hiburan umum di tengah, tetapi itu adalah permainan sederhana dan tenang seperti dart dan frisbee. Akan tetapi, hal itu jauh lebih ambigu daripada yang diharapkan Lin Yi. Meskipun ada pasangan yang saling mesra, lebih sering ada 2 pria yang berpelukan dan bermesraan, cukup untuk membuat Sui Qiang merinding. Meski suasana di lantai atas juga sedikit ambigu, suasananya jauh lebih baik daripada di sini, setidaknya tampak normal. Penampilan mereka tidak banyak menarik perhatian. Semua orang sibuk dengan cinta dan asmara, tidak peduli dengan orang luar. Keduanya menemukan kursi kosong dan duduk untuk mengamati situasi di sekitar mereka. Selain aula luas di tengah,
ada 6 ruangan di sekitarnya, dan siapapun yang punya mata bisa menebak apa fungsinya. Lin Yi berpikir bahwa sekarang, Zhang Chaoyue pasti sudah melepas celananya. Pada saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu pesan WeChat dari Zhang Chaoyue. Hanya sebuah angka sederhana, 01. Lin Yi melihat sekeliling dan melihat ruangan di sebelah kanannya, juga yang paling besar. Ketuk-ketuk-ketuk. Jari-jari Lin Yi mengetuk-netuk sandaran tangan kursi tanpa henti. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka pasti sedang berjudi di dalam, dan apakah mereka bisa mengumpulkan informasi apapun bergantung pada kemampuan Zhang Chaoyue. Saat itu, Sui Qiang menggumamkan sesuatu. Mengikuti pandangannya, Lin Yi melihat 2 pria Sunrise Landese juga datang dan duduk tidak jauh darinya, tanpa melakukan gerakan yang tidak perlu. Namun dia memperhatikan orang-orang Sunrise Landese sesekali melirik ke arah mereka. Lin Yi samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ayo pergi. Kita mungkin dicurigai. Biarkan Ning Che dan timnya mengambil alih. Sui Qiang, yang tidak memiliki intuisi tajam seperti Lin Yi, setuju dan mengikutinya keluar. Kakak Lin, kenapa kamu keluar? Apa kamu dapat info? Kedua orang Sunrise Landese itu mungkin sudah curiga dengan identitas kita. Untuk berjaga-jaga, kamu dan Ning Che masuk saja. Mereka ada di kamar 01 di lantai 1 negatif. Awasi saja. Bagaimana dengan saudara Yue? Bagaimana kabarnya sekarang? Dia mungkin sudah pakai celana dalamnya sekarang. Soal perkembangannya, kami belum bisa memastikannya. Puff. Luoqi tidak bisa menahan tawa. Baiklah, Suster Ning sedang dalam perjalanan sekarang. Pastikan kalian berdua bertindak meyakinkan. Tidak masalah, itu berbeda untuk wanita dibandingkan pria. Setelah mengatakan ini, Luoqi berpegangan tangan dengan Ning Che dan bahkan mencium pipinya, terlihat sangat alami, tanpa Ning Che menunjukkan reaksi apapun. Ayo bergerak, jangan buat aku sakit di sini. Itu tidak benar, itu hanya ciuman, apa yang menjijikkan tentang itu? Luoqi menatap Lin Yi dan berkata, jelas sekali kalau saudara Lin tidak pernah bermain kembang api double shot, tes, sayang sekali. Lin Yi, kalian berdua, jaga sikapmu. Qiu Yuluo menegur mereka, cepat masuk, jangan tunda urusan penting. Oke. Kedua wanita itu menegakkan tubuh mereka dan kemudian berjalan masuk ke dalam bar. Bos, apakah menurutmu 2 orang dari Jepang itu akan mendekati Bernard? Sulit untuk mengatakannya. Lin Yi menjawab. Informasi yang kami miliki sangat sedikit, dan mungkin Jepang juga. Jika mereka tidak bisa mendapatkan berita bermanfaat setelah sekian lama, mereka mungkin akan mengambil tindakan drastis. Lagi pula, Jepang negara kecil, dan posisinya sangat kuat atas mereka. Maka, kita harus mengalahkan Jepang. Itu tergantung pada informasi spesifik yang kita dapatkan dari Zhang Chaoyue. Lin Yi berbicara dengan serius. Saat ini, dialah satu-satunya orang yang bisa kita andalkan. Waktu terus berdetak, detik demi detik, dan segera lewat pukul 10 malam, ketika Zhang Chaoyue dan Bernard keluar dari dalam. Yang pertama tampak baik-baik saja, tetapi Bernard berwajah merah, melambaikan tangan dan kakinya, jelas sangat bahagia. Akan tetapi, saat itu, orang-orang lain di sekitar mereka tidak terlihat, hanya mereka berdua saja. Setelah mereka keluar, Zhang Chaoyue melirik mobil tempat Lin Yi dan yang lainnya berada, memberi isyarat untuk mengikuti. Dia yakin orang-orang di dalam mobil itu pasti menyadarinya, kalau tidak, mereka tidak pantas tinggal bersama Brigade Garda Pusat. Bos, ayo berangkat. Tunggu, jangan terlalu cepat. Lin Yi menghentikan Sui Qiang dan berbisik. Kedua orang dari Jepang itu mungkin ada di belakang mereka, mari kita tunggu sebentar agar yang lain bisa melihat mereka. Atau aku bisa pergi bersamamu. Qiu Yuluo menyarankan. Wajahku kurang familiar. Itu berhasil. Seperti dugaan Lin Yi, tak lama setelah kedua pria itu keluar, 2 orang Jepang itu juga keluar dari bar dan diam-diam mengikuti Zhang Chaoyue dan Bernard. Sui Qiang sekali lagi mengagumi wawasan Lin Yi. Setelah memastikan jarak aman antara kedua belah pihak, Lin Yi dan Qiu Yuluo keluar dari mobil. Qiu Yuluo menarik mantel berleher tinggi ke tubuhnya, menutupi sebagian besar wajahnya. Tumit sepatunya berbunyi klik di trotoar saat dia secara alamiah menggenggam tangan Lin Yi, meringkuk di dekatnya seperti seorang wanita kecil dalam pelukannya, tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Kali ini kau memanfaatkanku lagi, kita harus membicarakannya saat kita kembali. Lebih baik kamu istirahat saja saat itu, masih banyak wanita yang menunggumu, jangan terlalu memaksakan diri. Lin Yi. Ayo pergi, mereka tampaknya mempercepat langkahnya. Qiu Yuluo mempercepat langkahnya, mengikuti dari dekat sambil memegang lengan Lin Yi. Kedua orang itu tampak tidak sabar untuk bertindak. Lin Yi bergumam,
sambil mengikuti langkah dua orang dari Jepang itu. Qiu Yuluo melihat sekeliling dan berbisik. Zhang Chaoyue tampaknya melakukannya dengan sengaja, membawa Bernard ke tempat terpencil. Sepertinya dia sedang menciptakan peluang bagi kita. Lin Yi mengangguk, kurasa dia juga menyadari dua orang di belakang kita. Kita tidak akan bergerak dulu, mari kita lihat apa yang sedang dilakukan dua orang Jepang itu, lalu bertindak sesuai rencana. Oke. Di bawah pimpinan Zhang Chaoyue, kedua pria itu berjalan bergandengan tangan menyusuri gang yang remang-remang. Tak jauh dari sana, nyanyian gelandangan masih dapat terdengar, menambah sentuhan kehangatan manusia di musim dingin yang suram. Dan tepat pada saat inilah dua orang dari Jepang itu mempercepat langkah mereka, bergegas menuju Zhang Chaoyue dan Bernard. Bab 2296. Undangan Bernard. Keduanya tiba-tiba mempercepat langkah dan menyusul Bernard beberapa detik kemudian. Ketika Bernard merasakan seseorang menepuk bahunya dari belakang, dia berbalik dan melihat dua orang Asia yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Silakan ikut dengan kami ingin menanyakan beberapa hal. Lelucon apa ini, tolong menjauhlah dariku. Bernard menatap kedua pria itu dengan jijik, matanya penuh dengan penghinaan. Karena kamu tidak mau bekerja sama, aku minta maaf untuk mengatakan ini. Kedua lelaki dari Sunrise Land itu tak lagi membuang kata-kata kepada Bernard dan langsung mencengkeram lengannya, bersiap untuk membawanya pergi dengan paksa. Bajingan! Bernard mengumpat, dan tepat pada saat itu, sebuah mobil van Mercedes-Benz hitam berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka, dan empat pria keluar, berdiri di depan Bernard. Lin Yi dan orang lain, yang berdiri tidak terlalu jauh, menghentikan langkah mereka, tidak menyangka pengawal Bernard akan muncul tiba-tiba. Meskipun itu adalah negara kecil, orang tidak boleh menganggapnya enteng. Pria Sunrise Landese melepaskan tangan Bernard, ekspresinya berubah sangat serius. Setelah bertukar pandang dengan rekannya, mereka segera bertindak. Dari sudut pandang Lin Yi, ini adalah respons yang wajar, pada titik ini, penjelasannya terlalu lemah. Bernard, yang selalu bersikap sopan, membawa Zhang Chaoyue ke samping, menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi puas. Mereka mengira dengan keterampilan pengawal mereka, berurusan dengan dua orang Asia itu akan mudah. Namun tak lama kemudian, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kedua pria dari Sunrise Land ini lebih tangguh dari yang dibayangkannya. Bukan saja mereka tidak kalah, tetapi keempat pengawalnya juga semakin terpuruk. Lin Yi bergumam dari balik bayangan. Keduanya sepertinya hanya level E, mungkin hanya pramuka. Mengatakan mereka berlevel E mungkin memberi mereka terlalu banyak pujian. Tak lama kemudian, keempat pengawal Bernard dipukuli hingga roboh, tak seorang pun mampu berdiri. Adegan ini mengejutkan Bernard, sama sekali tidak seperti apa yang diantisipasinya. Pengawalmu tidak sebanding dengan kami, jangan melawan dan ikut saja dengan kami. Ini. Bernard terus bergerak mundur, tidak yakin bagaimana menangani situasi mendadak ini. Dalam kepanikannya, Zhang Chaoyue berteriak, langsung menarik perhatian Lin Yi dan Qiu Yuluo. Ini isyarat bagi kita untuk bergerak, bersiap. Setelah berteriak, mereka berdua, tanpa ragu, berlari ke arah Zhang Chaoyue dan Bernard. Saat kita bergerak, lakukan dengan santai dan jangan biarkan Bernard menyadari tingkat kemampuan kita yang sebenarnya. Jangan khawatir, aku tahu. Kedua lelaki dari Sunrise Land itu juga memperhatikan Lin Yi dan Qiu Yuluo dan menoleh ke arah mereka, mata mereka dipenuhi kilatan tajam. Ini urusan kita berdua, bukan urusanmu, jadi jangan ikut campur. Pria Sunrise Landese itu berkata dalam bahasa Inggris standar, meskipun kedengarannya agak aneh. Kau menindas seseorang di siang bolong dan meminta kami pergi. Rasanya tidak benar. Lin Yi berkata dengan serius, ekspresinya sedikit berlebihan seolah-olah dia adalah seorang pengamat yang berniat menegakkan keadilan. Lihat mereka yang di tanah, aku sudah menjatuhkan semua pengawalnya. Kalian berdua datang ke sini sama saja dengan mengirim diri kalian sendiri ke kematian. Enyahlah. Salah satunya dari Huaxia, dan kita harus saling membantu saat berada di luar negeri. Dia meminta bantuan, jadi kita harus membantu, ujar Lin Yi dengan sungguh-sungguh. Dan jangan remehkan kami tahu kungfu Huaxia dan cukup percaya diri dalam menanganimu. Bibir lelaki Sunrise Landese itu melengkung membentuk senyum mengejek, seolah-olah dia mendengar lelucon lucu. Kalau begitu, hentikan omong kosongmu, kau akan membayar perbuatanmu. Pria Sunrise Landese tidak membuang kata lagi dan menyerang Lin Yi. Lin Yi bertahan dan menyerang secara bergantian, keduanya bertukar pukulan, sehingga sulit menentukan pemenang untuk sementara waktu. Pemandangan ini sangat mengejutkan wanita Sunrise Landese yang berada di dekatnya. Dia mengira dengan kemampuan Tono Hiroshi, mengalahkan lelaki Huaxia ini akan mudah, tetapi pertarungan sudah berlangsung lama, dan mereka masih belum menentukan pemenangnya.
Ketanyaannya, Lin Yi mulai lelah. Ia perlu terus-menerus mengendalikan kekuatannya dan bahkan menunjukkan beberapa kelemahan untuk membuat lawan berpikir mereka punya peluang. Jika tidak, sedikit saja kekuatan tambahan akan membuatnya pingsan. Meskipun Bernard tampak bodoh, ia tetap perlu dianggap serius. Melihat ada yang tidak beres, wanita Sunrise Landese memutuskan untuk ikut bertarung. Namun pada saat itu, Qiu Yuluo juga ikut campur, menahan wanita Sunrise Landese. Kedua belah pihak bertarung selama beberapa menit sebelum Lin Yi dan Qiu Yuluo berpura-pura berjuang untuk akhirnya mengalahkan keduanya. Kedua lelaki Sunrise Landese itu duduk di tanah, memegangi dada mereka, mata mereka penuh dengan keheranan. Menurut mereka, orang biasa tidak mungkin sebanding dengan mereka. Namun kenyataannya, mereka memang kalah dari mereka. Setelah aksinya gagal, keduanya buru-buru bangkit dari tanah dan pergi dalam keadaan menyedihkan. Zhang Chaoyue mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menunjukkan sikap terima kasih. Kalian berdua, terima kasih banyak. Kalau kalian tidak turun tangan membantu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa hari ini. Jangan khawatir, itu hanya usaha kecil. Bernard mengamati mereka berdua. Kamu sangat terampil, apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Berpartisipasi dalam kompetisi. Berita ini agak mengejutkan bagi Lin Yi dan rekannya. Kompetisi apa yang sedang kamu bicarakan? Besok malam, ada pertandingan tinju berhadiah 1 juta franc. Kalau kamu tertarik, aku bisa memberimu undangan, dan kamu bisa ikut besok. 1 juta franc. Lin Yi berpura-pura memasang ekspresi terkejut. Hadiahnya lumayan besar, pasti banyak kontestan yang berbakat. Kita mungkin tidak akan menang, jadi lupakan saja, kata Lin Yi dengan sengaja, berpura-pura sulit menang. Jangan berkecil hati, kata Bernard sambil tersenyum. Asalkan kamu masuk 10 besar, kamu bisa memenangkan hadiah. Kenapa tidak mencobanya? Jika memang begitu, maka kami tidak akan bersikap sopan. Bernard menatap Lin Yi. Berikan saya salah satu detail kontak pribadi Anda, saya akan berbicara dengan Anda secara pribadi mengenai hal-hal spesifik. Lin Yi memasang ekspresi aneh tetapi tetap tersenyum dan meninggalkan detail kontaknya kepada Bernard. Qiu Yuluo berdiri santai di samping, berusaha tidak membiarkan siapapun melihat senyumnya yang nyaris tak tertahan. Baiklah, aku sudah punya kontakmu sekarang, dan aku akan bicara lebih detail nanti. Oke. Lin Yi merasa Bernard agak menjijikkan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas pergi. Memang, orang yang tampan bisa menarik perhatian pria maupun wanita, bagus sekali, Ketua Tim Lin, canda Qiu Yuluo. Bab 2297. Lakukan sendiri, dan Anda akan memiliki banyak. Aku tidak pernah membayangkan akan tiba saatnya aku berada dalam situasi seperti ini, sialan. Kurasa kalau cuma kamu, pasti ada sesuatu yang terjadi malam ini karena kita berpura-pura jadi pacar, dan dia nggak nanya lebih jauh. Tersesatlah, 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 mari fokus pada bisnis yang sebenarnya. Mereka berbelok di tikungan dan melihat mobil Sui Qiang, lalu membuka pintu dan masuk. Apakah kedua Sunrise Landese itu dirawat? Sui Qiang mengangguk, Kak Ning dan Luo Qi sudah pergi. Mereka hanya mengirim pesan yang mengatakan semuanya sudah beres, mereka akan segera kembali. Belum sempat Sui Qiang selesai bicara, pintu mobil terbuka lagi, lalu Ning Che dan Luo Qi masuk ke dalam mobil. Bagaimana kamu menghadapi mereka berdua? Menghancurkan mereka, lalu menyerahkannya ke grup 3. Seharusnya mereka bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Setelah masuk ke dalam mobil, Ning Che menyalakan sebatang rokok. Bagaimana kabar kalian berdua, ada kemajuan? Bernard mengundang saya ke pertandingan tinju, tetapi saya masih belum tahu secara spesifik atau alasan dia mengadakan pertandingan itu. Saya harus menunggu Zhang Chaoyue kembali dan bertanya kepadanya. Jadi apa rencananya sekarang? Kembali ke hotel, aku lapar, ayo makan dulu. Kelompok itu kembali ke hotel, memesan beberapa makanan ringan larut malam, dan mengirimkannya ke kamar. Lewat pukul 1 pagi, terdengar ketukan di pintu. Luo Qi membukanya, dan Zhang Chaoyue masuk dari luar. Kakak Yue, aku tidak bisa tidak memperhatikan cara berjalanmu yang aneh, kenapa kau mengepalkan bokongmu? Luo Qi mencibir. Tersesat, tersesat, tersesat. Kita tidak melakukan apa-apa, oke, hanya makan malam dan bertaruh, jawab Zhang Chaoyue dengan nada kesal. Dan apa yang kalian semua tertawakan? Aku tidak melakukan apa-apa. Bos bilang dia tahu sedikit tentang proktologi dan bahkan menghubungi dokter terbaik di Yanjing untukmu, kata Sui Qiang. Ayolah, Saudara Qiang, jangan kau juga. Baiklah, cukup ngobrolnya. Ada apa dengan pertandingan tinju yang disebutkan Bernard? Apa kau sudah tahu detail orang dalam itu? Tanya Lin Yi, menahan tawa.
Dia tidak mengungkapkan detailnya, tapi dia terus menelepon saat kami sedang bersama, salah satunya sangat mencurigakan, menggunakan kata-kata seperti, Tuan Zhou. Kemungkinan besar dia menelepon Zhou Guangyao. Lalu, apakah kamu menerima isi panggilannya? Zhang Chaoyue mengangkat bahu tak berdaya. Dia sangat berhati-hati dan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang itu, tapi selama itu, dia tidak hanya mengundang kalian, ada juga yang lain, dari berbagai kalangan, seperti petinju, juara sandboxing. Intinya, siapapun yang punya kemampuan bertarung bisa dia undang, jadi kalian tidak istimewa. Dari cara dia mendekati ini, apakah sepertinya dia sedang menebar jaring yang luas, tanya Luoqi. Saya juga merasa begitu. Seharusnya tidak ada kekurangan pendaftar mengingat hadiahnya yang lumayan besar, ujar Qiu Yuluo. Tiba-tiba, aku punya pikiran, kata Luoqi. Bernard Gay. Apa menurutmu dia mengatur pertandingan tinju ini sebagai cara untuk memilih pasangan? Maksudnya, dia ingin memilih pria-pria bertubuh bagus dan berkekuatan eksplosif untuk dirinya sendiri. Kemungkinannya kecil. Tipe gay seperti itu hanya menyukai yang bertubuh bagus, coba bayangkan dirimu di posisinya, jawab Zhang Chaoyue. Dari sudut pandang wanita, apakah Anda lebih suka seseorang seperti Lin Bro atau seorang pria berotot yang ototnya lebih besar dari otaknya? Bukankah sudah jelas? Pasti orang seperti Lin Bro. Jadi, Bernard mungkin tidak menyukai kontestan berotot itu, dan gagasan memilih pasangan tampaknya semakin tidak mungkin. Analisismu masuk akal, Chaoyue, kata Qiu Yuluo. Saya menduga kasus ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Zhou dan organisasi KD, serta hadiah uang yang tidak wajar. Itu sudah pasti ada tipu daya lain yang sedang terjadi, Lin Yi merenung. Aku akan tahu besok saat aku pergi, tapi aku butuh penyamaran yang bagus. Kalau mereka mengenaliku, aku bakal celaka. Serahkan saja padaku. Aku akan memastikan bahkan pacarmu pun tidak akan mengenalimu, kata Ning Che. Mereka mendiskusikan strategi mereka beberapa saat lagi, lalu semua orang pergi beristirahat, sementara Lin Yi kembali ke kamarnya sendiri. Dia memeriksa waktu, dengan memperhitungkan perbedaan waktu, seharusnya saat itu pukul 8 lewat sedikit di pagi hari, waktu Huaxia. Lin Yi menghubungi nomor Ji Qingyan, tetapi butuh beberapa saat hingga panggilannya dijawab. Di telepon, suara Ji Qingyan terdengar serak, membawa nada yang konyol dan menggemaskan. Sudah lewat jam 8, masih tidur. Begadang agak larut tadi malam, kesiangan hari ini. Tak lama kemudian, suara gemerisik terdengar, dan Ji Qingyan menguap sambil duduk di tempat tidur. Bagaimana kabarmu, apakah perjalananmu lancar? Bagus sekali, aku hanya sedikit merindukanmu, ingin kembali sekarang. Oh, aku tahu, tapi bisnis adalah yang utama, fokuslah pada pekerjaan, kita bisa bicarakan hal lain saat kamu kembali. Sudah lewat jam 8, jadi aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Terdengar suara Ji Qingyan bangun dari tempat tidur di telepon, tahun baru Imlek sudah dekat, jangan terlalu sibuk, aku tutup dulu. Shen Sui tertawa. Kamu sudah mulai fasih dalam hal itu. Kamu dan ibuku sudah saling kenal sejak dulu, jadi rasanya seperti kamu hampir menjadi ibuku. Aku sudah lama ingin memanggilmu seperti itu, sekarang aku punya alasan yang tepat, jadi, aku pasti akan mengatakannya beberapa kali lagi. Jangan memujiku sekarang, panggil saja aku Bibi Shen, biarkan aku terbiasa, kata Shen Sui. Milih baik-baik saja. Saya punya teman yang membuka rumah sakit swasta di Zhonghai, dan berencana untuk melakukan tes darah nanti. Kamu fokus saja pada apa yang perlu kamu lakukan, jangan khawatirkan urusan keluarga. Kalau begitu aku lega. Hubungi aku segera kalau ada apa-apa, dan aku akan kembali. Jangan khawatir tentang hal ini, lanjutkan saja urusanmu. Oke. Setelah menutup telepon dengan Shen Sui, Lin Yi berbaring di tempat tidur dengan tangan di belakang kepalanya, mulai merenungkan misinya. Dalam insiden ini, keluarga Zhou tidak lagi penting. Mendapatkan dokumen tersebut dalam kepemilikan KD adalah hal yang paling penting. Meskipun kini ada kerjasama dan hubungan antara ketiga pihak, dokumen-dokumen itu kemungkinan masih berada di tangan KD, atau lebih tepatnya, dokumen-dokumen inti mungkin masih menjadi milik mereka. Sementara keluarga Zhou dan pihak berwenang hanya memperoleh sedikit saja. Jadi, bagaimana membuat mereka menyerahkan dokumen itu adalah suatu masalah. Ada juga pertandingan tinju besok, siapa yang akan hadir masih belum diketahui. Dering-dering-dering. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri dan bangun dari tempat tidur untuk membuka pintu. Melihat Lin Yi, Ning Che tanpa pikir panjang menerjangnya. Cepat, bawa aku masuk, sebentar lagi hari sudah siang. Lin Yi tersenyum, memegang pantat Ning Che, lalu menggendongnya kembali ke tempat tidur di kamar tidur. Ning Che menanggalkan pakaiannya dan mulai melakukan pekerjaannya, sambil berbicara dengan ragu-ragu. Kupikir kamu sedang tidur.
Hanya berpikir, tidak bisa tidur. Apakah kamu punya pikiran? Ceritakan padaku, kata Ningche setelah meludahkan benda itu. Misi saat ini adalah mendapatkan dokumen, itulah kuncinya. Itu tergantung pada apakah kita cukup beruntung untuk menangkap dalangnya. Lin Yi memutar mulutnya, masalah ini melibatkan terlalu banyak orang, dan tidak ada satupun dari mereka yang mudah ditangani. Jika kita menggunakan metode lama, mungkin tidak akan berhasil. Melihat landasannya telah dibangun dengan benar, Ningche duduk di atas Lin Yi. Dengan mengambil tindakan sendiri, dia melayani dirinya sendiri. Bab 2298. Perhitungan prabalapan. Kamu, apakah kamu sudah memikirkan ide bagus? Mari kita kalahkan mereka dari dalam. Kekalahan dari dalam. Lin Yi mengangguk, nanti kuceritakan rencanaku. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang organisasi bernama KD ini? Mana yang lebih kuat dibandingkan Black Gold Corporation dan Black Snake sebelumnya? Sulit untuk mengatakannya, kata Ningche. Kita tidak punya banyak informasi intelijen. Nama bosnya Lambert, dan sepertinya dia baru muncul. Belum ada peringkat yang jelas, tapi karena mereka berani merampok barang-barang resmi Jepang, mereka pasti jauh lebih kuat daripada Black Gold Corporation. Apakah Anda punya informasi pribadinya? Apakah ada orang penting di sekitarnya? Aku memang mendengar Yuluo bilang kalau semua anggota keluarganya sudah meninggal, tapi dia punya adik perempuan yang katanya kuliah di Harvard, meskipun itu pasti karena mereka tidak kekurangan uang. Ningche terus menghasilkan makanan dan pakaiannya sendiri yang berlimpah. Jika kamu ingin detail yang lebih rinci, aku bisa bertanya pada Yuluo besok. Itu berhasil, kalau dia punya saudara perempuan, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Lin Yi bergumam sambil berpikir. Jika kamu dan Qiu Yuluo menghadapinya, bisakah kamu mengalahkannya dalam 10 gerakan? Ningche terdiam sejenak, mengalahkannya bukanlah masalah, tapi karena kita berada di level yang sama, aku tidak yakin bisa menyelesaikannya dalam 10 gerakan. Itu akan menjadi masalah. Apa pendapatmu? Mari kita dengarkan. Kita perlu mengirim seseorang untuk mencari keberadaan Bernard, Zhou Fan, dan adik Lambert, lalu menangkap mereka dan meminta mereka menyerahkan barang-barang mereka jika ingin anak-anak mereka dibebaskan. Selebihnya, kita tidak perlu repot-repot. Sial, itu bisa berhasil. Tapi Zhou Fan sulit dihadapi. Kita tidak boleh terlalu berisik, atau bisa jadi akan menimbulkan masalah. Jangan khawatir, kata Ningche. Saat ini, hanya keberadaan Zhou Fan yang belum pasti. Untuk menanganinya, aku akan membicarakannya dengan Yuluo agar tidak ada masalah. Lagi pula, ditambah apa? Dan kau di atas, membuatku lelah. Keesokan paginya, Zhang Chaoyue berangkat pagi-pagi sekali untuk menjalankan misi pentingnya. Yang lainnya masih sibuk mengumpulkan informasi tentang keluarga Zhou dan organisasi KD. Qiu Yuluo mengirim 4 orang dari kelompok kedua ke Amerika. Dalam beberapa jam, mereka dengan mudah menemukan saudara perempuan Lambert. Atas perintah, mereka dapat bertindak kapan saja. Segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah menemukan Zhou Fan, maka rencana dapat dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Namun, tidak ada kemajuan yang dicapai hari itu. Tidak ada berita tentang Zhou Fan dan organisasi KD yang ditemukan. Sekitar pukul 6 sore, saat waktu pertandingan tinju mendekat, Ningche menyamarkan Lin Yi untuk terakhir kalinya sebelum mereka berangkat menuju pertandingan. Pertandingan itu diadakan di ruang bawah tanah sebuah hotel. Sambil memegang undangan, Lin Yi menemui staf dan menukarkannya dengan label nomor yang telah ditentukan. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa lebih dari 100 orang datang untuk berkompetisi, jumlah yang cukup besar sehingga tampaknya sulit untuk diatur dalam satu malam. Tugas Bernard untuk menangani ini. Di tengah tempat itu ada sebuah cincin besar. Dengan diameter lebih dari 40 meter, ring itu secara signifikan lebih besar dari ring tinju standar. Jika pertarungannya 1 lawan 1, ruang seperti itu tidak diperlukan. Bagaimana pertandingan selanjutnya akan berlangsung masih harus dilihat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di ruang bawah tanah, kebanyakan dari mereka adalah penonton, yang membuat keributan. Lin Yi melirik ke arah utara di mana sebuah ruangan kaca telah dibangun, dengan tirai hitam yang menjamin privasi. Selain itu, ruangan ini menawarkan pemandangan yang sangat bagus ke setiap sudut ruang bawah tanah. Jika disimpulkan secara logis, Bernard kemungkinan besar akan muncul di sana. Adapun apakah Zhou Guangyao dan orang-orang dari organisasi KD akan muncul masih belum diketahui. Melalui headsetnya, Lin Yi menyampaikan situasi kejadian kepada orang-orang di tim kedua dan ketiga, memudahkan infiltrasi mereka. Saat itu, seorang anggota staf mendekati Lin Yi. Pak Qin, kompetisi ini hampir mencapai tahap persiapan akhir.
kita perlu ke toilet dulu, nanti ada staf yang akan menjelaskan detail kompetisinya. Oke. Saat datang untuk bertanding, Lin Yi tidak menggunakan nama aslinya. Sebaliknya, ia mengambil alias Qin Han untuk kompetisi, operasi rutin untuk Lin Yi. Dalam lebih dari 2 tahun sejak Lin Yi bergabung dengan Garda Pusat, ia telah menggunakan nama Qin Han untuk berpartisipasi dalam lebih dari 30 acara dengan berbagai ukuran. Akibatnya, Qin Han selalu secara misterius menerima sertifikat yang dikirim melalui pos oleh berbagai organisasi, dan selalu datang pertama. Dipimpin oleh anggota staf, Lin Yi memasuki kamar kecil. Lebih dari 100 pesaing berkumpul di sana. Namun pemandangan di ruangan itu mengejutkan Lin Yi. 4 orang lelaki tergeletak di lantai, babak belur dan berdarah, mukanya bengkak dan tak seorang pun mampu berdiri. Salah satu dari mereka bahkan lengannya terpelintir dalam sudut yang aneh. Alis Lin Yi berkerut sedikit, 4 orang di lantai itu memiliki kesamaan. Mereka semua orang Asia. Dilihat dari situasinya, mereka telah diberi pelajaran, dan berpartisipasi dalam pertandingan mendatang pasti mustahil. Kalian, serius, kompetisinya belum dimulai, kalian sudah mengalahkan orang-orang sampai seperti ini. Hati-hati, kalau ada keluhan, sampaikan langsung kering. Ini bukan tempat untuk itu. Staf yang masuk menegur dengan ringan tanpa banyak menyalahkan dan kemudian memanggil staf lain untuk membawa 4 pria itu keluar. Setelah berbicara, anggota staf yang membawa Lin Yi berkata, "Cari tempat dudukmu. Peraturan kompetisi akan segera diumumkan." Oke. Lin Yi mengangguk, lalu melihat sekelilingnya dan menyadari semua orang di toilet menatapnya. Beberapa bahkan memiliki senyum mengejek di bibir mereka. Lin Yi tidak terlalu peduli, menyadari ruangan itu sangat sunyi dan rasio pria dan wanita sekitar 8:2. Dia melihat sekeliling, menemukan kursi kosong, lalu duduk, terus mengamati situasi di ruangan itu. Ia memperhatikan bahwa tingkat lebih dari 100 orang itu tampak layak, kualitasnya tinggi. Namun ada gagasan menarik di sini. Beberapa orang duduk bersama dan tampak membentuk kelompok berdasarkan gerak-gerik mereka. "Hei, sobat, apakah kamu dari Asia?" Bab 2299. Saya menawarkan 2000 untuk mematahkan kakinya. Saat Lin Yi mengamati situasi di dalam arena, seorang pria berkulit hitam yang duduk di sebelahnya angkat bicara. Lin Yi tidak banyak menanggapi, hanya mengangguk kecil. "Kamu dari Tiongkok," kata pria berkulit hitam itu sambil menyeringai. "Apa, orang-orang di Tiongkok tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi itu?" "Tentu saja bisa, tapi hadiah pertamanya $1.000.000 AS, jadi persaingannya sangat ketat. Kamu orang Huaxia, lebih baik jangan ikut-ikutan. Uang bukan untuk kalian hasilkan." "Hei, aku tidak mau kamu bicara omong kosong, semua orang punya hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, jadi tutup mulutmu." Orang yang berbicara adalah pria kulit hitam lain yang duduk di sisi lain Lin Yi, tetapi kenyataannya, dia berkulit coklat. Meski berkulit sangat gelap, dia tidak sepenuhnya hitam. "Halnes, kuharap kau tutup mulut, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya ingin orang-orang seperti ini menjadi umpan meriam dalam kompetisi, untuk mengalahkan orang lain, dan meningkatkan peluangmu sendiri untuk lolos, benar kan? Jadi berhentilah berpura-pura menjadi orang baik." Seolah niatnya sudah ditebak, pria bernama Halnes tampak sedikit tidak nyaman. "Aku tidak tahan dengan orang sepertimu. Tidak ada yang bisa kau lakukan. 4 pemain sebelumnya sudah kalah, membiarkannya saja tidak akan ada bedanya, lebih baik kau singkirkan saja dia." Pria berkulit hitam yang menyapa Lin Yi berkata, "Saudaraku, permainan ini untuk orang-orang tangguh, bukan untukmu. Ambil kesempatan untuk pergi sebelum kompetisi dimulai, atau kamu hanya akan menjadi umpan meriam di sini. Kita semua di sini demi uang. Kalau aku pergi sekarang, bukankah itu berarti aku membuang-buang tiket pesawatku?" "Haha." Pria kulit hitam itu tertawa, "Sobat, alasanmu memang lucu, tapi aku ingin bilang, kalau kamu pergi sekarang, kamu cuma akan membuang-buang tiket pesawat. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan mendapatkannya, dan kamu harus membayar biaya pengobatan tambahan, yang mana tidak sepadan. Apakah kamu begitu yakin aku pasti kalah?" "Tentu saja." Pria berkulit hitam itu mengangkat bahu, seolah itu adalah hal yang wajar. "Lihat sekeliling, apa kau melihat orang Huaxia di antara orang-orang ini? Kehadiranmu bagaikan samsak tinju bagi kami. Sebelumnya, kami sedang mendiskusikan untuk menyingkirkan semua orang Huaxia dari kompetisi. Sayangnya, jika kau tidak pergi, kau akan menjadi yang kelima." Semua orang di ruang ganti menatap Lin Yi, sudut mulut mereka melengkung membentuk senyum, menunggu untuk melihat tontonan yang akan segera terjadi. "Pilis, aku yakin kau tidak bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan." Mendengar orang lain berbicara, Lin Yi mengangkat sebelah alisnya dan menoleh.
Ia memperhatikan seorang pria barat berbicara, tidak terlalu berotot, seukuran dirinya, dan tampak cukup sopan. Sekilas, ia agak mirip Kapten Amerika. Selain itu, Lin Yi memperhatikan sesuatu yang lain. Dia adalah bagian dari sebuah geng kecil, dan seluruh timnya juga melihat dengan acuh tak acuh. Coulson, menurutmu kamu bisa melakukannya? Tentu saja, kata orang barat bernama Coulson sambil mengangkat bahu. Dan kupikir, aku tak butuh 3 gerakan. Aku bisa mengalahkannya dalam 1 gerakan. Seolah menyadari kekuatan orang barat itu, pria berkulit hitam bernama Phyllis tidak banyak membalas, hanya berkata dengan ketidakpuasan. Bagaimana jika aku bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan? Kalau begitu, aku akan memberimu $500 AS. Aku tidak ingin melihat orang-orang Tiongkok di sini. Coulson mengeluarkan uang $500 dari sakunya. Ayolah, aku bosan juga. Kalau kau bisa mengalahkannya dalam 3 langkah, $500 AS ini milikmu. Kalau kau bisa mematahkan kakinya, aku akan naikkan jadi $1000 AS. Bagaimana menurutmu? Melihat uang di tangan Coulson, semua orang di ruang ganti bersemangat untuk mencoba. Mereka tidak percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri, dan apakah mereka bisa masuk 10 besar tergantung pada kehendak Tuhan. Jika mereka dapat dengan mudah mendapatkan $1000 Amerika Serikat sebelum pertandingan, maka perjalanan ke Ruisi tidak akan sia-sia. Pria kulit hitam bernama Phyllis merasakan hal yang sama. Baginya, hidup dalam kemiskinan, $1000 AS bukanlah jumlah yang kecil. Itu yang kau katakan. Saat aku mematahkan kakinya, sebaiknya kau jangan mengingkarinya. Jangan khawatir, aku, Coulson, bukan orang seperti itu. Kalau kau tidak percaya, aku harus cari orang lain. Tidak, kenapa aku tidak percaya padamu? Phyllis berkata sambil tertawa. Aku pasti bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan. Kalian akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Jangan terlalu percaya diri. Coulson berkata sambil menatap Lin Yi. Huaxia, kau juga punya kesempatan. Kalau kau bisa bertahan 3 langkah melawannya, uang di tanganku akan menjadi milikmu. Lin Yi memutar matanya ke arahnya, lalu berkata dalam bahasa Inggris yang sempurna, idiot. Begitu kata-kata itu terucap, suasana di ruangan itu langsung membeku. Banyak yang menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Yi dengan heran. Tak seorang pun menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu kepada Coulson. Bahkan tanpa mengetahui keahliannya, seseorang seharusnya dapat menebak sesuatu di lingkungan ini. Coulson, kamu telah diolok-olok, orang Huaxia ini tampaknya sangat tidak puas denganmu. Si pembicara duduk di sebelah Coulson, ukurannya jauh lebih besar, tampaknya sedang menggoda Lin Yi. Kalian meremehkannya seperti itu, bahkan orang Huaxia pun punya emosi. Aku sarankan kalian berhenti main konyol seperti itu dan lebih baik bersiap untuk kompetisi mendatang. Pembicaranya adalah seorang wanita, berambut pirang dan bermata biru, sedang memandangi celana jeans birunya, tubuh bagian atasnya dalam balutan jaket hitam, dengan garis-garis halus yang mengalir, dan bibir merah seksinya, yang membuatnya menjadi pemandangan yang mencolok di ruang ganti. Scarlett, kau sebenarnya memihaknya, jangan bilang kau menyukainya. Hanya saja menurutku permainan seperti itu membosankan. Membosankan? Kurasa tidak. Lihat betapa sombongnya dia, berani menghinaku di depan orang-orang ini. Aku ingin bersenang-senang dengan orang seperti ini. Setelah itu, Coulson melihat ke arah Phyllis. Aku berubah pikiran. Kau tidak perlu mengalahkannya dalam 3 gerakan. Kalau kau bisa mematahkan kedua kakinya, aku akan memberimu $2000 AS. Bagaimana kalau itu untuk 1 permainan? Phyllis tampak sedikit bersemangat, tidak menyangka akan mendapatkan hasil sebaik ini. Sambil menghangatkan pergelangan tangannya, ia berkata, siapkan $2000 Amerika Serikatmu, aku akan segera mengambilnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Phyllis berbalik menatap Lin Yi. Sobat, seharusnya kau tidak memprovokasi Coulson. Sekarang dia memintaku mematahkan kakimu, dan aku melakukan ini demi uang, jadi bersabarlah. Setelah berkata demikian, tinju Phyllis menghantam Lin Yi. Lin Yi dengan mudah mengelak dengan memiringkan kepalanya, lalu meraih pergelangan tangan Phyllis dan memutarnya dengan keras ke atas. Terdengar suara letupan. Bab 2300. Eskalasi konflik. Teriakan Phyllis bergema di ruang tunggu. Ekspresi terkejut dan gigi terkatupnya mengejutkan semua orang. Meskipun keterampilannya tidak begitu hebat dan dia hanya biasa-biasa saja di antara orang-orang itu, dia masih jauh lebih kuat daripada orang-orang di Tiongkok. Tanpa diduga, dia pun takluk olehnya. Lin Yi dengan santai mengangkat tangannya dan melemparkannya tanpa banyak gerakan. Lagi pula, dia ada di sana untuk urusan serius dan tidak mau membuat terlalu banyak keributan, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun Phyllis tidak menyerah. Setelah dibebaskan, raut wajahnya berubah garang,
memperlakukan Lin Yi sebagai lawan sekelasnya. Aku akan membunuhmu hari ini. Sambil mengumpat dengan marah, Pilis mengambil kursi di dekatnya dan dengan kejam menghantamkannya ke kepala Lin Yi. Alis Lin Yi berkerut, matanya dipenuhi dengan niat mematikan. Dia mengulurkan tangan, mencengkeram kaki kursi, dan dalam sekejap, meredakan kekuatan Pilis, lalu menariknya dengan keras, menyebabkan Pilis kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Lin Yi mengambil kesempatan untuk berdiri dan menendangnya di dada. Puh! Seteguk darah segar menyembur dari mulut Pilis, rasa sakit yang tajam membuatnya tergeletak di tanah, darah menyembur kemana-mana, tidak dapat berdiri tidak peduli seberapa keras ia meronta. Lin Yi menginjak kepalanya, tatapannya menyapu semua orang. Ada lagi yang mau ikut. Melihat Pilis diinjak-injak seperti anjing mati, ruangan menjadi sangat sunyi. Adegan seperti itu tidak diduga oleh siapapun dan memberi semua orang pemahaman baru tentang kemampuan Lin Yi. Pria dari Huaxia ini tidak biasa, jauh lebih tangguh dari apa yang mereka bayangkan. Di antara 100 orang lebih itu, dia mungkin berada pada peringkat separuh atas. Scarlet mengamati Lin Yi dengan saksama, merasa bahwa dia tidak dapat sepenuhnya melihat pria dari Huaxia ini. Terutama saat ini, niat membunuh yang terpancar di matanya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Tatapan semua orang tertuju pada Coulson. Pilis telah dijatuhkan, dan semua orang penasaran dengan langkah selanjutnya. Ekspresi Coulson menjadi tidak wajar, bahkan jelek. Tidak heran kau berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu, sepertinya kau memang punya beberapa keterampilan. Coulson duduk dengan kaki disilangkan, satu tangan menopang kepalanya, menatap Lin Yi dengan ekspresi mengejek. Ini kabar buruk untukmu, kau berhasil membuatku marah. Kalau kau mau merangkak dari bawah kakiku, aku akan melupakan masalah hari ini. Tatapan semua orang sekali lagi tertuju pada Lin Yi. Kali ini, ia harus menghadapi Coulson, yang kekuatan dan keterampilannya sudah diakui, bahkan jika ia dapat mengalahkan Pilis, kemungkinan besar ia bukanlah tandingannya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya terserah padanya. Lin Yi duduk tanpa berkata-kata, masih berbicara dalam bahasa Inggris standar dan murni. Orang bodoh besar. Mendengar ini, wajah Coulson berubah menjadi hijau saat dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Orang Huaxia, apa kau benar-benar mengira aku seburuk Pilis? Entah kau sampah atau tidak, aku tidak tahu, tapi kalian berdua terlihat sangat mirip di mataku. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Kekuatan Coulson jelas termasuk dalam 10 besar orang-orang ini, dan perbuatan masa lalunya juga diketahui secara luas dalam lingkaran itu. Memprovokasinya benar-benar mengerikan, jelas bukan semudah mematahkan kaki. Biarkan saja, Coulson, kata Scarlet. Kompetisi akan segera dimulai, tidak perlu melakukan langkah besar sekarang. Apa maksudmu? Coulson menatap Scarlet dengan marah. Apakah kamu bilang aku tidak bisa mengalahkannya? Scarlet tidak berbicara lagi karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dalam pikirannya, Lin Yi tidak punya peluang melawan Coulson. Namun, pada saat itu, dia melihat niat membunuh yang kuat di mata Lin Yi. Perasaan itu jarang terlihat olehnya. Hal itu membuatnya merasa bahwa Lin Yi memiliki pengetahuan yang sangat dalam, jadi dia tidak ingin Coulson menguji Lin Yi. Jika dia bisa mengalahkannya dalam sekejap, itu akan bagus, jika tidak, itu akan menjadi hal yang menguras tenaga bagi mereka. Coulson berdiri, tangannya terkepal, matanya penuh amarah saat dia melotot ke arah Lin Yi. Orang lain di ruang tunggu juga menahan napas. Mereka semua merasakan bahwa adegan yang akan terjadi akan sangat mengerikan. Saat itu juga, seorang pekerja berpakaian hitam masuk. Semuanya, harap tenang sebentar, saya perlu memberitahu kalian tentang peraturan kompetisi. Tunggu sebentar, aku perlu mengurus beberapa masalah pribadi, kata Coulson dingin. Ini. Pekerja itu ragu-ragu, Tuan Coulson, Anda salah satu tamu pertama kami dan kekuatan Anda sudah diakui. Saya rasa sangat mungkin untuk menyelesaikan masalah di cincin itu, karena itu juga akan mempertahankan status Anda. Kau benar, aku akan mengampuninya lebih lama dan menyelesaikannya di ring nanti. Coulson melirik Lin Yi dengan dingin, lalu kembali ke tempat duduknya. Kami sudah tahu aturan kompetisinya, Anda tidak perlu membuang kata-kata, atur saja pertandingannya dengan cepat. Aku tahu kalian sudah mendengar tentang aturannya, tapi ada beberapa petarung baru yang belum tahu, aku perlu menjelaskannya kepada mereka. Cepatlah, jangan buang waktu, kata Coulson dengan tidak sabar. Pekerja itu melirik Lin Yi tanpa daya. Sebagai orang Huaxia, dan tidak memiliki fisik yang kuat, ia tampak tidak cocok untuk kompetisi seperti itu. Izinkan saya menjelaskan aturan kompetisinya. Semua petarung harus berpartisipasi dalam pertarungan jarak dekat awal. 20 petarung terakhir yang tersisa akan memasuki babak selanjutnya, lalu melanjutkan ke pertarungan berpasangan. 10 pemenang terakhir akan memasuki babak hadiah,
dan pertandingan peringkat terakhir akan diadakan besok malam. Saya harap kalian semua bisa lolos malam ini. Mendengar aturan ini, Lin Yi menyeringai. Jika ini murni tentang kekuatan individu, aturan seperti itu pasti ada kekurangannya. Namun mereka juga cukup menarik. Aturan-aturan ini juga membuat Lin Yi menyadari satu hal. Coulson dan kelompoknya memilih untuk bersatu karena mereka mengetahui aturannya sebelumnya. Rencana mereka untuk mengumpulkan 10 orang dalam perlombaan berhadiah cukup cerdik. Aturan kompetisinya sederhana, saya rasa semua orang sudah mengerti sekarang. Jika tidak ada yang keberatan, kalian bisa maju dan memulai kompetisi sekarang. Para pesaing berdiri satu demi satu, dipimpin oleh para pekerja, keluar dari longe. Sementara itu, area di sekitar ring dipenuhi penonton, yang bersorak tanpa henti saat para pesaing muncul. Coulson sengaja berjalan di samping Lin Yi, berkata dengan dingin. Orang Huaxia, lebih baik kau mulai berdoa sekarang, karena begitu berada di atas ring, kau mungkin tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.